Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, hari ini apakah kalian sudah absen? Kalau sudah absen, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa agar pembelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa hari ini akan dipandu oleh ibu guru. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, kita hari ini akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari tema 1, tujuan kita belajar hari ini yaitu kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, sifat-sifat operasi hitung pada lambang bilangan cacah. Yang ketiga, yaitu memahami arti gambar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Nah, tentu kalian sering melihat hewan cicak di rumah, bukan? Cicak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tahukah kalian, dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding, tentu kalian sudah mengetahui dan sering mendengarnya, bukan? Iya. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai pola irama pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sebelumnya, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi nanti kalian akan melihat simbol pada lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, simbol tersebut ada simbol pendek dan simbol panjang. Simbol panjang itu artinya kita bernyanyi dengan bunyi panjang, dan simbol pendek kita bernyanyi dengan dengan nada pendek. Untuk lebih memahami tentang pola irama, mari kita simak contoh berikut ini. Jika kita menyanyikan pada bait pertama di lagu Cicak-Cicak di Dinding, seperti ini anak-anak. Cicak-cicak di dinding. Nah, kalau kalian amati pada lirik lagu pertama Cicak-Cicak di Dinding, itu ada nada cicak-cicak di din. Nah, itu dinyanyikan dengan simbol pendek. Jadi bunyinya itu pendek, dan pada bagian ding dinyanyikan dengan bunyi panjang, maka diberi simbol panjang. Contoh selanjutnya kita dapat menyanyikan pada baris kedua, yaitu diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Seperti itu anak-anak. Nah, setelah kita belajar pola irama tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki pola irama yang sama. Dan pada baris keempat itu pola irama panjang, pendek, pendek. Dari judul lagu Cicak-Cicak di Dinding merupakan lagu yang memiliki pola irama yang sederhana, yaitu pola irama panjang dan pendek. Kalau kita kembali lagi pada lagu Cicak-Cicak di Dinding, kita bisa amati bahwa cicak itu merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki hidupnya merayap di dinding, dan makanannya itu nyamuk. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa makhluk hidup itu apa hanya bergerak dan
makan saja? Nah, ternyata tidak. Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lain. Cara kita mengetahuinya bagaimana? Nah, benar, yaitu dengan membaca sebuah teks pada bacaan yang dapat kita cermati dan teliti. Dari itu kita nanti akan menemukan kosakata yang di dalamnya terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya makhluk hidup yang dapat bergerak yaitu berbeda-beda anak-anak. Nah, mungkin anak-anak tahu nyamuk? Iya, nyamuk itu bergerak dengan apa? Iya, nyamuk itu bergerak menggunakan sayap. Nah, terus cicak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan kalau cicak bergerak dengan merayap di dinding. Sedangkan ikan itu berenang menggunakan apa, Nana? Menggunakan sirip. Dari sini kita dapat mengetahui ada banyak kata makhluk hidup. Yang pertama yaitu yang pertama bergerak, yang kedua berkembang, yang ketiga makhluk hidup itu pasti memerlukan makan dan air, yang keempat bernafas, yang kelima yaitu peka terhadap orang sangan. Jika kalian sudah membaca dan mengenal kata tentang makhluk hidup, jangan lupa anak-anak menandai tentang makhluk hidup yang ada pada bacaan. Dan nanti anak-anak menuliskan kosakata makhluk hidup itu di buku tulis kalian, ya. Nah, yang harus kalian ketahui tentang kosakata dalam bacaan tersebut, kalian tuliskan langkah-langkah berikutnya, yaitu kalian dapat mengamati cicak dan ikan mas. Nah, mungkin anak-anak tahu cicak dan ikan emas. Nah, cicak itu bagaimana hidupnya dan ikan mas itu hidupnya bagaimana? Kalau cicak itu hidupnya di darat dan dia merayap di dinding. Sedangkan ikan mas itu hidupnya di air. Dan ikan mas bagaimana anak-anak tadi? Seperti yang Ibu jelaskan bahwa ikan itu berenang menggunakan sirip. Nah, dari dua makhluk hidup tersebut dapat dikatakan bahwa hewan tersebut yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Dan nanti setelah bertelur, telur itu akan menetas menjadi anak dari hewan tersebut dan tumbuh menjadi besar terus berkembang lagi seperti itu. Jadi siklusnya terus menerus, berkembang terus menerus. Ya anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang anak-anak kita akan belajar tentang lambang bilangan. Di sini Ibu Guru memiliki angka 1, 0, 0, 0. Jadi nolnya 3 ya. Nah, itu dibaca 1000. Dan angka berikutnya yaitu 2, 3, 0, 0. Dibaca 2300. Nah, angka ketiga yaitu 3, 5, 0, 0. Dibaca 3500. Nah, anak-anak, dari ketiga angka-angka yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan lambang bilangan. Nah, tugas selanjutnya anak-anak dapat mengurutkan lambang bilangan dari yang
yang terbesar menuju yang terkecil yang ada pada buku tugas kalian masing-masing. Dan kita setelah belajar mengenai lambang bilangan, kita sekarang belajar mengenai lambang negara Indonesia. Siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Iya, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Tahukah kalian Garuda Pancasila? Ya, di dalam Garuda ada gambar apa saja ya? Iya, di dalam Garuda Pancasila terdapat 5 simbol. 5 simbol tersebut merupakan simbol dari sila-sila Pancasila. Siapa yang tahu sila-sila Pancasila itu ada berapa? Iya, ada 5. Sila yang pertama yaitu disimbolkan dengan bintang. Bagaimana kuncinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua disimbolkan dengan rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin dan bunyinya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan sila yang keempat disimbolkan dengan banteng, bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan pada sila yang kelima yaitu disimbolkan dengan padi dan kapas. Bunyinya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, dari lambang negara tersebut kita dapat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Nah, bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Allah. Nah, sikap bersyukur ini dapat kita temukan yaitu pada sila pertama. Adakah yang tahu tadi apa sila pertama? Iya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak mengenai 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengenai lambang bilangan. Yang ketiga, mengenai lambang negara Indonesia. Apa tadi lambang negara Indonesia? Benar, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama Anak Kambing Saya. Nah, anak-anak tahu kan nyanyian Anak Kambing Saya? Nah, sekarang kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya.
pada hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk anak-anak semua. Ingat, jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar ya. Wassalamualaikum.